Perkenalkan, nama aku Helen. Sorry, akhir-akhir ini aku lagi agak sibuk, jadi belum sempet post video tentang seputar sugar glider. Nah, kesempatan kali ini aku mau sharing dikit tentang sugar glider yang IP dan OOP. Nah, kebetulan aku punya sugar glider itu yang platinum. Itu kan aku kawinkan dengan Leu. Nah, sekarang dia lagi IP gede. Nah, jadi aku mau sharing cerita dikit tentang IP dan OOP. Ya, siapa tahu bagi-bagi yang pecinta sugar glider tuh pasti kadang kan ada yang mempertanyakan sugar glider tuh hamil apa enggak sih, atau seperti itu. Nah, jadi aku mau sharing. Sugar glider itu sebenarnya sih kalau aku bilang mereka kayaknya melahirkan deh ya. Jadi gini, sugar glider itu dia itu masa hamil itu 2 minggu kalau nggak salah. Jadi mereka melahirkan, jadi dia masuk ke dalam kantong induk itu. Jadi sugar glider itu seperti hewan kanguru. Jadi sugar glider itu mereka punya kantong tuh, kalau yang betina punya kantong. Nah, jadi anaknya itu nanti setelah udah dilahirkan, mereka itu jilatin dan masuk ke dalam kantong. Dan mereka itu kita bilangnya anak sugar glider itu joy ya. Jadi joynya itu akan besar di dalam kantong seperti kanguru, persis banget. Nah, jadi pasti ada yang nanya, berapa banyak sih anak sugar glider itu joy ya. Jadi joy itu kayaknya sih banyakan sebenarnya tuh dia melahirkan tuh mungkin kayaknya 3 ya. Tapi yang biasanya keberhasilan itu kebanyakan hanya 1 sampai 2. Jadi sangat jarang banget yang sampai 3. Malah kayak bisa dibilang belum ada kali ya. Ya maunya banyakan sih 1 sampai 2. Nah, seperti itu. Nah, yang platinum itu yang nanti aku mau kasih lihat, itu dia lagi IP seperti si IP2 yang seperti yang aku pernah share dikit tentang yang video yang susah hamil, susah IP. Nah, seperti itu. Nanti aku kasih link di bawah ini ya. Nih, lihat di sini bagi yang kalau misalnya mau kesulitan tentang sugar glidernya itu kok susah kimpoy, susah IP. Nah, seperti itu. Nanti bisa dicek aja video aku nih. Nanti aku kasih yang di bawah ini ya. Nah, yang bisa nonton aja videonya yang belum pada nonton. Nah, seperti itu. Nah, jadi sugar glider itu melahirkan. Nah, jadi gini, sugar glider itu setelah melahirkan, jadi kalau nggak salah itu pernah aku diceritakan dia itu harus bisa masuk ke dalam kantong induknya itu selama 3 jam kalau nggak salah. Jadi mereka itu kan keluar itu benar-benar kecil, jadi cuma segede biji beras. Nah, seperti itu. Nah, jadi kayak udah seperti kayak kecil banget tuh. Nah, beretot kan kayak geleot gitu kan. Nah, itu dijilatin induknya. Jadi yang bisa geleotan itu masuk ke dalam induk itu yang berhasil. Jadi kalau misalnya nanti sampai 3 jam dia nggak sampai masuk ke dalam kantong, nah itu yang gagal. Jadi joy itu kan besar di dalam kantong. Nah, itu yang kita sebut itu namanya IP. IP itu kepanjangannya in pouch. Jadi orang bilangnya in pouch. Jadi in pouch itu jadi joy yang gede di dalam perut. Nah, itu kita bilangnya in pouch. Nah, itu usia joy itu belum dihitung di dalam in pouch ya. Jadi itu belum dihitung besar-besarnya umurnya joy itu di dalam in pouch. Seperti itu. Jadi nanti kan dia gede tuh, udah gede sampai itu joy keluar dari kantong. Jadi dia kan akan gede, pasti kan lama-lama kantong tuh udah nggak muat untuk dia di dalam. Nah, jadi joy itu udah nggak sampai menyusui, dia sih tetap menyusui, tapi dia udah nggak udah susah untuk masuk ke dalam kantong lagi. Nah, itu kalau kalian udah terpantau kalau joynya itu udah di luar dari kantong, maksudnya udah nggak masuk lagi ya. Kalau masuk keluar sih itu masih bisa dibilang masih in pouch lah ya. Tapi kalau udah kelihatan joynya itu udah keluar dari kantong, nah itu namanya OOP. Jadi OOP itu out of pouch ya. Itu artinya joy itu udah di luar dari kantong. Nah, jadi pada saat joynya itu udah di luar dari kantong, disitulah baru kalian menghitung umur joy. Oke, jadi usia joy itu dihitung dari OOP. Makanya kebanyakan orang nanya OOP-nya tanggal berapa. Nah, seperti itu. Jadi itu usia joy-nya pada saat itu. Jadi kalau untuk bagusnya joy disusuin itu saya sih menyarankan jangan lepas sampai usia 1 sampai 1,5 bulan lah ya. Tapi biasanya sih kebanyakan orang 1 bulanan tuh udah dilepas. Tapi ada juga yang breeder pengen cepet-cepet dilepas. Nah, itu aku sih nggak menyarankan. Karena kenapa?
Ya memang sih pada saat nanti dia besarnya Joy, nanti kan udah bisa mandiri kan. Mereka pasti ada sesekali kepantau Joynya itu pasti ikutan induknya tuh untuk belajar makan, dijilat-jilat. Nah, seperti itu. Nah, biasanya suka breeder-breeder itu kalau udah terpantau Joynya udah suka-suka masak makan sendiri, tapi sebenarnya sih dia masih menyusui. Nah, mereka suka cepet-cepet langsung dipisah. Nah, itu sebenarnya sih kasihan. Jadi aku menyarankan bagi breeder-breeder di luar sana, jangan cepet-cepet dicabut dari induk. Ya satu kan mereka masih umurnya kecil, itu kasihan. Nah, jadi mereka pasti masih butuh yang namanya induk. Jadi sih paling minimal sih 1 bulan lah, lewat berapa hari atau 1 bulan lah paling enggak. Karena ada juga yang 3 minggu aja udah dicabut, tapi bilangnya dia udah terpantau makan, saya udah cabut dari ini. Ya itu sih kembali masing-masing, aku nggak mau judge ya. Jadi ya sebenarnya sih saran aku bagusnya sih 1 bulan lah. Ya seperti itu. Aku sih nggak mau ya banyak komentar di sini. Di sini aku tidak menyinggung siapapun ya, tapi kita hanya sharing full untuk edukasi ke kalian semua. Siapa tahu nanti ada yang bukan breeder tapi penghobi, tapi sugar glidernya lagi IP. Nah seperti itu buat jadi edukasi kalian juga. Jadi jangan cepet-cepet ditarik juga, kasihan induknya. Oke, seperti itu. Nah kita sih sharingan kali ini aku cuma mau sharing tentang sugar glider, IP dan OOP. Jadi karena banyak juga yang menanyakan bedanya IP dan OOP itu apa. Nah banyak juga yang menanyakan berapa lama usia mereka itu IP dan OOP. Nah satu lagi, IP itu untuk menuju OOP. Jadi selama pembesaran di dalam perut kayaknya sih sekitar 1 bulan kali ya, 1 bulanan lah. Nah nanti mereka gede dari OOP sampai mereka udah siap dilepas itu sekitar 1 bulanan juga. Jadi bisa dibilang masa kehamilan sugar glider tuh sekitar 2 bulan lebih lah, 2,5 bulanan kali ya. Ya kurang dan lebih lah seperti itu. Jadi sabar-sabar aja, gak usah cepet-cepet menunggu mereka cepet-cepet kayak keluar joynya gitu. Nah aku mau kasih tahu juga. Nanti kalau misalnya kalian punya sugar glider ketahuan IP, jadi jangan diajak main, dibiarkan aja biar dia tetap nyaman, tetap hamilnya juga enak. Nah, aku menyarankan kalau bagi yang udah indukan dewasa, mau lagi proses pembuahan atau yang sudah IP, diberilah protein tambahan ya, dan asupan lebih, karena mereka kan namanya butuh untuk asupan lebih. Apalagi indukan dewasa, mereka nggak cukup untuk hanya bubur. Jadi yang seperti aku share juga, yang asupan-asupan yang pernah aku share itu, nah yang belum nonton bisa nonton juga yang di gambar di bawah ini ya. Nah itu tentang asupan-asupan kami yang suka kita pakai di rumah. Nah itu bisa diikutin, itu bagus sih kalau menurut aku. Nah makanya intinya kalau kalian udah punya indukan atau yang memang indukannya lagi IP, nah boleh diberi protein lebih. Oke? Nah seperti itu. Nah lalu nanti kalau kalian punya joynya udah bisa makan, dibantu aja, diajarin dikit-dikit pakai jari itu boleh. Pasti ada yang beberapa menanyakan, Kak kenapa kok SD itu bisa anaknya itu di reject. Nah itu kadang kan ada yang mempertanyakan itu kan, reject itu artinya apa. Jadi reject itu jadi artinya itu induk yang menolak anaknya. Jadi faktor dari indukan itu mereject, jadi itu biasanya satu, tempatnya mungkin nggak nyaman. Bisa jadi 2, faktor itu dia stres. Nah 3 itu umurnya itu belum cukup matang. Jadi istilahnya dia itu belum siap jadi indukan tapi dikawin paksa. Jadi dia udah hamil. Nah jadi dia belum siap jadi indukan, jadi anaknya direject. Nah terus ada juga keempat, itu biasanya ada juga yang mengalami indukannya itu ada juga yang dimandiin. Karena owner itu kan kadang nggak tahu kan dia itu IP, jadi dimandiin, jadi anaknya di-reject. Itu juga bisa. Jadi biasanya sih faktor di-reject itu biasanya sih ya antara umur belum siap, atau bisa jadi asupannya kurang, bisa jadi dan dia stres karena ke lingkungan yang kurang nyaman, seperti itu. Jadi jangan dimainin-mainin, jangan sering-sering dipegang-pegang tuh perutnya. Nah ada juga yang kejadian pada saat dia udah IP dan udah lalu kan keluar OP. Anak itu jangan dipegang-pegang ya, jadi biarkan saja sampai minimal itu anaknya joynya udah bisa dipegang itu pada saat joynya itu udah keluar bulu. Itu kalian boleh, tapi dilihat dulu ya, kalau misalnya indukannya itu kurang bonding dengan kalian, lebih baik anaknya jangan dipegang-pegang. Jadi udah agak besaran lah, paling enggak udah melek atau apa,
Nah itu bolehlah dipegang seperti itu. Udah kepantau lah anaknya udah bisa jalan-jalan. Nah itu boleh disering-sering pegang, itu di handle juga bagus. Jadi itu biar mengurangi dia punya joy-nya itu takut sama orang. Jadi itu karakternya tuh dibentuk dari dia sejak kecil. Seperti itu. Karena kalau misalnya kalian lebih kecil dari yang aku sebutkan itu, takutnya itu anaknya itu di-reject. Jadi di-rejectnya itu mereka nggak mau susuin. Jadi suka ditolak, nanti anaknya tiba-tiba bisa ditinggal aja di bawah. Nah kalau udah terpantau begitu sering di-reject, nah itu hati-hati. Itu kemungkinan besar resiko itu akan mati. Atau bisa jadi dimakan sama induknya itu juga banyak sekali. Jadi kalau yang bagi yang kadang suka ada yang joy-nya itu dimakan, nah itu sih kasihan banget sih ya. Jadi janganlah dimain-mainin karena itu kita nggak mau ngambil resiko. Dan jangan lupa ya, itu indukannya itu harus sering-sering banget dikasih makan. Karena takutnya dia itu kelaparan, dia malah incer anaknya sendiri. Oke, seperti itu. Nah, aku juga mau kasih tips bagi ada yang suka nanya, indukan jantannya, pejantannya itu apa boleh digabungin? Nah, itu bedanya kalau sugar glider dengan hewan lain. Pejantan itu boleh digabungin dengan betinanya ya. Jadi kalau udah ketahuan dia hamil, IP, terus OP, nggak usah jantannya dipisah, biarin aja. Jadi peranan pejantan itu kalau di dunia sugar glider itu malah bagus. Jadi terkadang kalau misalnya indukannya itu kayak nyari makan atau apa gimana, jadi itu lucunya ya gitu. Jadi pejantannya bisa bantu jaga anaknya juga. Jadi mereka akan ganti-gantian. Nanti anaknya udah OP, udah agak gede, nanti dia lucu, ntar dia bisa anaknya tuh gendong ke bapaknya gitu. Nanti bisa ganti-gantian. Nah itu lucunya sugar glider sih di sini. Beda sama hewan kayak seperti hamster atau kalau aku kan pernah ternak yang namanya gerbil, fat gerbil kan. Nah itu emang pejantannya harus dipisah karena itu bisa dimakan nanti anaknya. Nah seperti itu. Nah menurut aku sih sekian aja untuk sharingan kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe aku. Kan bisa sharing-sharing juga tentang video yang lain. Itu subscriber kalian tuh bener-bener membantu banget untuk perkembangan aku punya YouTube channel. Oke? Jangan lupa ya untuk subscribe aku, like juga, komen-komen di bawah ini. Mungkin ada yang mau dibuatkan video apa, nanti kita akan buatkan untuk kalian. Jadi kita saling sharing, saling belajar, edukasi. Aku pun juga masih belajar tentang yang sugar glider. Nanti ini semua based on pengalaman aku sendiri. Jadi nanti kita akan rangkumin sedemikian rupa. Jadi biar kita bisa sharing juga ke kalian semua. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, like, komen-komen di bawah ini. Ya, boleh banget komen. Apa aja boleh. Oke, share juga ke yang lain. Jadi siapa tahu nih video ini bisa bermanfaat untuk yang lain juga ya. Oke, ini cuplikan video aku punya sugar glider yang lagi IP. Nah, jadi seperti itu perkembangan dari step by step. Oke, sekian dari aku. Oke, thank you for watching. Bye.